Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Senin kembali, penuh semangat dan tentunya salam sehat bagi kita dan juga keluarga, dan khususnya buat teman-teman yang saat ini sudah kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Kita doakan ya, semoga dalam keadaan baik dan tentunya pekerjaan bisa terselesaikan sebagaimana mestinya. Dan hari ini saudara, penting sekali tema yang akan kita bahas seputar apa? Karena saat ini tentu saja banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mana mengatasnamakan SKPD tertentu, institusi tertentu, bahkan program pemerintah PTSL pun menjadi saran empuk mereka, yang mana ini tentunya harus dilakukan tindakan konkret seperti apa, kemudian memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat dan juga pemirsa di rumah. Hadir di studio saat ini Bapak Aspar SSI TMPA yang merupakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di studio TV Peduli. Makasih. Sehat. Salam sehat. Salam sehat. Baik, hari ini seperti yang saya jabarkan di awal pemirsa, kita ini menyinggung soal mafia-mafia. Nah, ternyata salah satu juga yang menjadi sasaran empuk mafia-mafia ini adalah soal tanah. Bahkan program unggulan Bapak Jokowi juga tidak lepas dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Langsung saja disikapi seperti apa Pak Kepala Kantor Pak Kantah Kota Parepare, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah, hari ini tanggal 1 Agustus tahun 2022, ya setidaknya bulan-bulan Agustus ini kan bulan kemerdekaan kita, ya tetap semangat, ya. Tentunya sekarang kita ini kan tinggal mengisi kemerdekaan ini, dibanding 70 tahun lalu, pada pejuang kita ini kan berjuang, bagaimana caranya kita ini bisa menikmati kemerdekaan ini. Makanya pada kesempatan ini terkait dengan apa yang disampaikan tadi, memang menarik terkait dengan tema kita mafia tanah. Memang betul mafia tanah ini dikatakan ada padahal tidak ada padahal ada, kan seperti itu. Nah, khusus untuk Kota Parepare ini ya, sampai saat ini kami tetap berkoordinasi dengan stakeholder, dengan aparat penegak hukum terkait dengan mafia tanah ini. Tentunya kami selalu berkoordinasi dengan Pak Kajari, dengan Pak Kapolres, dan alhamdulillah sampai saat ini terkait dengan itu kami belum temukan sampai saat ini. Untuk wilayah hukum Parepare, Pak? Seperti ini. Ya, mafia tanah ini memang menyasar itu tanah-tanah yang artinya tidak dikelola. Ini yang paling penting sebenarnya ini. Makanya kalau saya kadang-kadang keliling-keliling ke 22 kelurahan ini, saya kadang-kadang mengatakan, kalau ada tanah yang artinya tidak dikelola, cuma dua kemungkinan situ. Tanah itu bermasalah, ya, atau memang yang punya itu orang kaya, saking kayanya tidak ditempati, kan seperti itu. Nah, yang menarik adalah bahwa tadi kita berharap bahwa tanah-tanah yang artinya tidak ditempati itu, ya, ini yang rawan ini. Nah, tentunya yang paling utama adalah kewaspadaan daripada masyarakat yang punya tanah. Makanya kenapa tahun ini kami ada target, ya, khusus untuk mafia tanah ini untuk menghilangkan itu. Yang pertama kami ada target itu untuk mendudukkan sertifikat lama ini. Sertifikat lama target kami tahun ini ada 9.070 bidang sertifikat lama yang kami dudukkan. Karena kenapa itu tadi mafia tanah ini bekerjanya itu masif dia biasanya. Mereka kadang-kadang dokumen-dokumen itu dipalsukan. Dipalsukan. Tentunya bemper pertama itu adalah teman-teman di kelurahan ini. Teman-teman di kelurahan yang artinya mengidentifikasi apakah betul yang bersangkutan punya. Karena bagaimanapun juga semua keterangan-keterangan yang kami dapatkan itu semua dari kelurahan. Nah, kalau misalnya kelurahan itu sudah lolos misalnya, kadang-kadang di internal kami itu kadang-kadang bisa lolos. Nah, makanya kami juga ada punya aplikasi namanya Sikatutui namanya. Sikatutui. Kita punya aplikasi, ini kita sudah ada semacam satu aplikasi yang kami share kepada kepada semua lurah. Jadi sekitar 2 minggu lalu kami kumpulkan 22 kelurahan untuk mengedukasi aplikasi ini. Jadi apabila ada tanah-tanah yang artinya rawan di situ, misalnya ada yang mengklaim bahwa itu tanah itu dimasukkan di aplikasi itu. Tentunya, nah ini menarik, ini kadang-kadang mafia tanah ini mainnya apabila ada perputaran pejabat biasanya. Ada perputaran pejabat, kelurahan, kecamatan, mereka mainnya di situ. Nah, ini makanya adanya aplikasi Sikatutui ini akan mengidentifikasi apabila misalnya pejabatnya berganti, berganti karena aplikasi ini mengunci. Nah, kalau misalnya lolos misalnya di kelurahan, di aplikasi kami akan mengunci seperti itu. Nah, makanya pada kesempatan ini kami berharap bahwa itu tadi
mafia tanah ini jangan main-main seperti itu, karena kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman kejaksaan dengan kepolisian ya. Kalau instruksinya Pak Menteri kami ya, akan kami sikat. Oke. Akan kami sikat, akan Tegas kami Pak ya. tegas seperti itu. Dan tentunya kemarin koordinasi kami dengan Pak Kajari Kejaksaan itu, kalau memang ada indikasi seperti itu tidak main-main itu, langsung kita selesaikan seperti itu. Jadi pada kesempatan ini ya, khususnya Kota Parepare ya, kami sudah ada aplikasi terkait dengan apa namanya itu tadi Sikatutui ya. Ini kearifan lokal yang kita ambil ya. Artinya saling mengingatkan lah. Betul. Saling mengingatkan, karena itu tadi hasil identifikasi kami rata-rata mafia tanah itu mainnya itu tadi, apabila ada perputaran, nah, mereka masuk di situ tuh para pejabat baru yang notabene tidak tahu permasalahan, mereka masuk. Nah, mereka kadang-kadang itu tadi dengan perputaran itu mereka masuk. Tapi kami dengan adanya aplikasi Sikatutui, makanya pada kesempatan ini kami berharap kepada 22 kelurahan itu ya, kalau misalnya ada tanda-tanda identifikasi yang artinya bermasalah, segera dimasukkan di aplikasi itu. Berarti ada filter, ada bumper, atau kalau misalnya ada perputaran pejabat atau apa macam-macam, ya, kita bisa mengidentifikasi lebih awal. Saya rasa demikian, Mbak. Oke, baik. Ini penting untuk dikaji bersama ya. Mungkin pejabat-pejabat yang mungkin baru berada di tempat yang baru, aman yang baru, mungkin bisa mempelajari lebih jauh seperti apa, sehingga tidak ada celah. Karena kan menurut Bang Napi nih Pak, izin bahwa bukan hanya persoalan ada kemauan dan niat, tapi karena ada kesempatan. Baik. Nah, ini mohon izin Pak, Kanta ini saya sampaikan pertanyaan netizen kita. Bagaimana Bapak ini mengantisipasi, karena sudah ada terjadi di beberapa daerah. Semoga saja di wilayah hukum Parepare tidak terjadi ya. Kondisinya seperti ini Pak. Sertifikat sebenarnya sudah jadi, tapi seolah-olah sudah diberikan kepada korban. Ada figur peran pengganti nih Pak. Jadi apabila dicek di administrasi sudah diserahkan kepada pemohon. Bagaimana bentuk mengantisipasi kegiatan preventif yang dilakukan sehingga ini jangan sampai terjadi Bapak? Jadi terima kasih. Kami bisa pastikan bahwa yang bermohon itu yang menerima sertifikat. Yang paling pertama pada kesempatan ini saya minta dengan sangat kepada masyarakat Kota Parepare yang bermohon itu jangan dikuasakan. Itu yang paling penting, karena yang dikasih kuasa ini kadang-kadang menyalahgunakan kewenangannya. Itu tadi. Makanya pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa apabila ada permohonan yang kami masuk ke pertanahan itu ya, sedapat mungkin jangan dikuasakan. Karena yang kadang-kadang ini yang dikasih kuasa ini menyalahgunakan. Persoalan tadi misalnya seperti itu ya, artinya yang korban seperti itu ya, tolong konfirmasi kepada kami kalau bisa ketemu dengan saya langsung. Tentunya kalau toh misalnya ada teman saya yang berbuat, hari itu pun saya akan bikin sanksi tegas. Pimpinan kalau memang didapati seperti itu. Tetapi jangan fitnah. Jangan, ya itu yang paling utama itu. Harus diverifikasi dan jelas buktinya. Kadang-kadang ini kan seperti ini. Pada kesempatan ini juga kadang-kadang karena ini dikosakan ya, seakan-akan sudah di BPN ini berkas. Setelah kami verifikasi ternyata belum terdaftar. Itu kan belum di kami nih. Kan kadang-kadang seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa apabila sudah ada ya, pada catatan ini sudah ada namanya STTD, surat tanda dokumen ya, berarti itu sudah terdaftar. Selama belum ada surat tanda dokumen itu berarti itu belum terdaftar. Nah, itu. Tentunya apabila sudah terdaftar, ini sudah menjadi tanggung jawab kami untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Tetapi kalau belum terdaftar, itu berarti masih oknum ya. Baik. Tentunya pada kesempatan ini apabila ada staf saya yang bermain seperti itu, hari itu pun ya saya akan selesaikan. Jelas dari pimpinan tingkat mulai dari menteri, dari dirjen, Kakandul itu mengatakan apabila ada teman-teman yang bermain seperti itu, kita akan berikan sanksi. Berikan sanksi. Tegas memang seperti itu. Kan itu tadi, kami pada tahap bersih-bersih seperti ini. Memang selama ini mafia tanah itu seakan-akan BPN ikut terlibat, tetapi kami sebenarnya korban juga. Kami korban juga sebenarnya, bukannya saya membela seperti itu, tapi kadang-kadang kami sampaikan. Itu tadi karena ada beberapa masyarakat ya pada kesempatan memanfaatkan mafia tadi memanfaatkan. Makanya itu tadi apabila memang seperti case yang kayak tadi ya, sampaikan kepada saya ya nomor surat tanda dokumennya, kami akan lacak sertifikat itu apakah betul yang bersangkutan yang menerima atau bukan. Yang jelasnya kalau memang artinya bukan yang menerima ya, ada mungkin kuasanya, jangan sampai kuasanya ini memanfaatkan itu yang saya katakan tadi itu yang paling penting, melewati wilayahnya. Orangnya merasa tidak menerima. Sementara kita sudah serahkan. Itu kita akan lacak karena kami ada namanya daftar set 301A, tanda terima produk. Tentunya kita akan lacak ya, siapa yang menerima, kami bisa konfirmasi siapa yang menerima pada saat itu. Demikian, Pak. Oke, baik. Ini sebelum kita jeda Bapak izin, ini tadi ada yang menarik di awal bahwa rata-rata tanah yang kemudian menjadi momok ke depannya itu adalah tanah yang tidak dikelola dengan baik.
istilahnya mungkin tanah yang terbengkalai atau apa. Tapi kalau Bapak sendiri melihat setelah survei di beberapa kelurahan, apakah ada potensi itu terjadi di Parepare? Karena saya yakin banyak tanah-tanah yang mungkin saking kayaknya gitu kata Bapak tidak sempat lagi terjamah begitu. Nah ini bagaimana mengantisipasi, apakah pihak pertanahan sendiri langsung mengungkap ini tanahnya siapa nih kok seperti ini, jangan sampai sudah terjadi akhirnya kan pertanahan juga yang repot ujung-ujungnya. Seperti apa Pak? Makasih. Makanya saya sampaikan tadi bahwa sekarang kami ada program yang namanya itu sertifikat lama. Kami akan dudukkan sebanyak ada 9.070. Sampai sekarang kami baru mendudukkan sekitar 4.000-an. Dari 9.070? 4.000 yang kami dudukkan, masih ada 5.000 PR besar kami. Dan ini kami sudah bentuk timnya. Ada 4 tim yang kami bentuk, ya, itu ada 28 orang yang setiap hari ke kelurahan. Nah, ini pada kesempatan ini saya menghimbau juga kepada Pak Lurah, Bu Lurah, Pak RT, Bu RW, apabila kan daftarnya kami sudah buatkan itu masing-masing kelurahan daftarnya itu. Jadi masing-masing kelurahan sudah ada daftarnya. Yang seperti saya sampaikan tadi pada kesempatan ini bahwa tolong kami dibantu karena mengantisipasi, karena sertifikat lama ini kan belum berada di posisi sebenarnya dia. Tentunya apabila kami sudah dudukkan yang masih ada sekitar 5.000 bidang ini kami dudukkan ini, dan kami targetkan itu sebenarnya sampai bulan Oktober sebenarnya. Sekarang, tahun ini kami akan selesaikan. Makanya pekerjaan kami paling berat itu sebenarnya. 5.000 tinggal berapa bulan? 3 bulan. Tetapi tidak menyurutkan semangatnya teman-teman, ya. Tetapi ini tidak bisa berhasil tanpa adanya dukungan mulai dari lurah, dari RW, RT. Kemarin menarik, sekitar 4 hari yang lalu, saya ada penyerahan sertifikat di Kecamatan Bacukiki, Bacukiki Barat dan Soreang, ya. Rata-rata dari lurah, baik Pak Lurah maupun Ibu Lurahnya mengatakan, tolong Pak daftarnya dikasih ke kami akan bantu. Karena itu tadi apabila sertifikat itu kami sudah dudukkan di posisinya, kami sudah validasi, yakin dan percaya itu tidak akan bakalan tumpang tindih lagi. Karena seperti tadi, apabila itu sertifikatnya masih bolong-bolong, ya lokasinya sudah ada di situ, ternyata ada beberapa indikasi misalnya masyarakatnya tidak kelola, kesempatan mafia tanah akan masuk. Dan setelah saya keliling-keliling itu masih banyak ruang-ruang seperti itu, karena masih ada 5.000 sertifikat yang akan kita dudukan. Ini potensi mafia tanah akan masuk sebenarnya, yang 5.000 bidang tadi seperti itu. Makanya pada kesempatan ini, ya, kami minta dengan sangat kepada Pak Lurah, Ibu Lurah, Pak RW, Pak RT, ya, tolong bantu tim kami, ya, yang artinya ke kelurahan untuk mengidentifikasi yang mana-mana lokasi yang artinya yang ada sertifikatnya seperti itu. Karena itu tadi apabila kami sudah dudukan, kami sudah validasi, dan pada kesempatan ini yang memvalidasi cuma 1 orang ini, ya. Jadi artinya kalau misalnya mereka yang main 1 orang ini, ya kita akan selesaikan, kan begitu saja. Makanya kenapa tidak terlalu banyak, artinya tidak saling menyalahkan. 1 orang ini kami sudah buatkan surat keputusan untuk artinya menjaga itu, dan mereka dia yang bertugas ditanya memvalidasi bidang tanah itu. Makanya 5.000 ini memang potensi nih Mbak. 5.000 ini potensi ceritanya untuk seperti tadi itu, potensi artinya ada mafia tanah yang masuk, tetapi tolong pada kesempatan ini kembali lagi saya mohon dengan sangat kepada Pak Lurah, Ibu Lurah, Pak RT, Pak RW, bantu tim kami, ya. Mereka bekerja siang malam, setiap pagi mereka ke lokasi untuk mengidentifikasi. Kami sudah targetkan per hari itu. Jadi satu tim itu setiap hari itu minimal 15 bidang. Karena kami sudah menghitung di bulan Oktober itu apabila dalam 1 hari kami ada 60 bidang, pas di Oktober itu sudah selesai seperti itu. Nah, yang menarik adalah kadang-kadang masyarakat tidak aware ini. Datang ke sana, ya, seakan-akan tidak peduli juga, padahal kepentingannya mereka ini. Nah, yang menarik juga kami temui ada beberapa case bahwa rata-rata yang mendomisili lokasi itu rata-rata bukan pemiliknya, ya, yang kontrak misalnya, yang notabene dia tidak tahu sertifikatnya, kan seperti itu. Jadi akhirnya mereka menyampaikan bahwa itu tidak punya. Nah, pada kesempatan ini ada juga case yang kami dapatkan bahwa sertifikat itu ada di bank. Ada di bank, yang notabene ada di bank seperti itu. Makanya sekitar seminggu lalu kami sudah ada pertemuan juga dengan perbankan, ya, yang perbankan aware menyampaikan setelah kita sampaikan bahwa ini pentingnya sertifikat ini, itu tadi, karena ini kan jadi jaminan, ya. Jadi dari perbankan meminta mana daftarnya. Tentunya nanti mereka memberikan fotokopiannya kepada kami dan mereka bisa mendudukkan di mana lokasi-lokasi yang jadi jaminan. Demikian, Mbak. Oke, ya, karena jangan sampai dari pemaparan Bapak ini kita pemilik asli tidak sadar bahwa tanahnya telah diembat oleh si mafia itu. Ujung-ujungnya
Kenapa akhirnya ribut belakangan? Ya. Padahal awalnya memang saya kira begini, terlepas dari apapun kerja-kerja yang luar biasa dari teman-teman pertanahan, masyarakat yang harus lebih dulu menangkap bola, paham bahwa melapor ini Pak tanahku, batas patoknya sampai sini sampai sini. Karena itu jelas kok akan ada muncul di situ kalau emang batasnya sesuai gitu kan, sertifikat tanahnya, aktenya lengkap, itu saya kira tidak akan ada kisruh di belakang. Jangan sampai sudah kejadian baru bingung sana sini gitu. Baik. Nah, ini juga sebelum saya jedah kemudian Bapak izin, tapi animo masyarakat gitu kan, kalau saya sendiri ngitung 9.000 lagi 3 bulan, waduh lama ini gitu kan, belum kalau masyarakatnya seperti ini gitu kan, sama dengan sensus kan Pak, kadang-kadang teman-teman sensus kenapa data terus, padahal ujung-ujungnya ini untuk kemaslahatan mereka juga. Animo masyarakat sejauh ini Pak, beberapa bulan terakhir teman-teman dari kantor pertanahan. Awal-awalnya memang itu animo masyarakat cukup tinggi sebenarnya, cukup tinggi untuk seperti itu. Tapi kemarin-kemarinnya ini masyarakat itu tadi, karena kami menganalogikan bahwa dari 4.000 yang kemarin itu yang gampang-gampang sebenarnya yang kami sudah temukan. Sekarang sudah mulai agak sulit ini. Ya itu tadi kami sudah temukan contohnya misalnya. Nah ada lucu malah ini ada case-nya. Ada satu gang itu teman-teman sudah mau masuk ke sana, ternyata di situ banyak anjingnya itu. Jadi teman-teman tidak berani masuk ke sana. Ini bingung juga saya ini. Sebenarnya tidak bisa jadi alasan sebenarnya. Jadi ada beberapa itu jadi alasan. Tetapi saya cukup memberikan angkat topi kepada terutama kemarin setelah saya penyerahan sertifikat di Kecamatan Bacu Kiki Barat dan Soreang, itu mengatakan lurahnya, Pak tolong kami daftarnya diberikan kepada kami, nanti akan kami bantu. Nah, tentu ini memang jadi kendala di kami bahwa karena bagaimanapun juga ini untuk mendudukan sertifikat kan tugas tambahan sebenarnya, tugas tambahan. Tugas utama teman-teman tetap melayani masyarakat yang ada. Makanya kemarin rata-rata teman-teman itu ke lokasi itu setelah asar. Karena mereka kan pekerjaan utamanya kan tetap ada. Ini komplainnya teman-teman di lurah ini, jangan Pak setelah asar karena kami sudah mau istirahat. Kan seperti itu. Jadi ketemu. Jadi teman-teman sudah siap ke lokasi, teman-teman sementara dari kelurahan itu sudah pulang seperti itu. Tetapi karena ini kami sudah bentuk timnya, kami merubah polanya. Yang tadinya mereka berangkatnya itu di sore, kami sekarang sudah merubah polanya itu di pagi. Setelah kami apel pagi, teman-teman sudah ke lokasi. Nah, itu tadi. Makanya kami minta, karena kalau mungkin lurahnya izin, Pak Lurah, Bu Lurah mungkin tidak terlalu hafal lokasinya. Tapi yang hafal betul itu kan Pak RT, Pak RW. Karena beliau-beliau ini kan berdomisili di situ. Yang menarik ini, kami setiap hari mengevaluasi ini. Kadang-kadang ini, karena lurahnya baru, tidak tahu juga. RT-nya baru. Nah, ini kan repot lagi seperti itu. Ada juga pertanyaan mengatakan begini, Pak, bisa enggak itu sertifikatnya dibagi per RT, dibagi per RW biar bisa lebih kecil skupnya seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa untuk baseline-nya untuk sertifikat itu adalah desa atau kelurahan. Nah, yang menarik adalah di sini juga kan ada beberapa kelurahan pemekaran. Ya. Misalnya ada satu case misalnya, kita tadinya, ini sertifikat ternyata di kelurahan A misalnya. Setelah kita cek di lokasi ternyata sudah berpindah ke kelurahan B. Di kelurahan B ini kan tidak tahu lagi. Nah, makanya pada kesempatan ini memang berat Mbak, berat itu. Makanya dari target 9.000 itu kami baru menyelesaikan sekitar 4.000-an, masih ada 5.000 tetapi tidak menyurutkan semangat. Tetapi kembali lagi, kalau ada dukungan dari Pak Lurah, ya, kemudian Pak RT, Pak RW, ya tentunya sertifikat-sertifikatnya yakin saya bisa didudukan. Malah ada case lagi, ada sertifikat-sertifikat yang kami terbitkan sekitar tahun 70-an, itu cuma ada luasannya, gambarnya tidak ada. Nah, ini lebih berat lagi. Lebih berat lagi kan. Makanya setiap hari kami evaluasi itu tadi. Jadi ada case kami dapatkan, ada satu jalan itu, ya. Anggaplah jalan misalnya waktu itu saya dapat itu jalan Gotong Royong misalnya. Luasannya cuma 300 meter, tidak ada bentuknya, bisa segi 5, bisa segi 4. Artinya dimanapun lokasi itu kan bisa ditempatkan, kan begitu tuh. Jadi memang 5.000 ini memang sudah mulai yang sulit-sulit kami dapatkan. Kalau 4.000 kemarin agak gampang kami dapatkan. Sekarang saya menganalogikan sebenarnya begini, kayak misalnya kita makan rambutan ini, ya. Nah, rambutan itu kan ada merah, ada kuning, ada yang hijau. Nah, kita kan makan yang paling cepat itu kan yang merah. Nah, ini yang merah sudah selesai semua, sudah bersih semua. Sekarang sudah mulai yang kuning ini, yang berat-berat ini, yang berat-berat lagi nih. Nanti kalau sudah mulai yang hijau, ini dapat lagi nih. Sudah pahit. Ya, tetapi tidak mengurungkan semangatnya teman-teman. Tetapi itu tadi kuncinya sebenarnya di lurah, RT dengan RW.
Karena itu tadi, mereka pasti lebih tahu, lebih paham lokasi itu. Seperti itu. Makanya saya sering kali mengatakan bahwa itu tadi, bahwa ayo bantu kami untuk mendudukan. Kan kenapa? Ujung daripada seperti ini, apabila sertifikat 9.000 kami sudah dudukan, ya, tahun depan kami bisa mendeklarasikan ini Parepare sudah kota lengkap. Wah, betul. Seperti itu. Nah, artinya muara dari keseluruhan apabila 9.000 ini kami sudah dudukan sertifikat itu, ya, muaranya bahwa Parepare ini sudah kota lengkap karena semua sertifikat kami sudah posisikan. Nah, sekarang kalau 5.000 ini belum duduk di posisinya, kami belum bisa mendeklarasikan. Tetapi apabila 5.000 ini kami sudah dudukan semua di posisinya, tahun depan kita sudah mendeklarasikan bahwa kami Parepare itu sudah kota lengkap. Kenapa? Parepare ini kan cuma 4 kecamatan, 22 kelurahan yang aslinya skupnya lebih kecil dibanding dengan kabupaten-kabupaten lain. Nah, pada kesempatan ini kami sampaikan juga, tahun ini kami dapat target 600 PTSL. Alhamdulillah 400 sudah selesai semua sertifikatnya, termasuk dari Januari 2022, ya, 400 itu kami sudah selesaikan. Ada beberapa kami sudah selesaikan. Sekarang dalam proses itu masih sekitar 200-an. 200-an ini terdiri dari 160 itu sementara di proses pengumuman untuk keluar. Nah, 60 ini sementara proses pemberkasan. Jadi artinya setelah seperti itu. Nah, tahun depan menariknya, tahun depan ya kita berharap kami sudah dapat IPA itu ada sekitar 4.000 target sertifikat tahun depan. Kenapa? 4.000 ini untuk yang bolong-bolong. Misalnya ada kelurahan, ini kan kebetulan mungkinnya misalnya Bukit Harapan misalnya, yang bolong-bolong ceritanya kami akan sisir untuk diberikan sertifikat. Makanya tahun depan kami targetkan Parepare ini jadi sudah kota lengkap. Demikian. Kota lengkap. Seperti itu. Saja. Amin. Amin. Semua, Ya. Dan ini juga penting ini garis bawah kepada seluruh pemirsa di rumah hendaknya mengurus sendiri surat-suratnya, sertifikatnya. Hari gini pakai calo dunia gitu, pakai semua bisa dilakukan. Bahkan Bapak tadi sudah menjelaskan dan menguraikan secara terpampang nyata bahwa kalau emang ada masalah langsung temui saya. Jadi nggak ada lagi susah Pak diribetkan, berbelit-belit dan segala macam. Pokoknya tadi Bapak sudah membuka pintu selebar-lebarnya. Kalau emang ada persoalan perlu keterangan lebih clear, langsung temui saya. Dan kalau emang ada pihak dari pertanahan yang memang ikut main kong kali di sana, Bapak tidak akan segan-segan sikat habis, sapu bersih. Baik, izin Bapak kita jeda dulu segera aja kemana-mana. Saya akan segera kembali selepas ini. Hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi Radio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station 96.999 Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika. Saya Dufiarto. Saya Trianti Sulaiman. Saya Usatun Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan sebuah informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai wisata selengkap.
Baik, saudara pemirsa, Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare, Bapak Aspar, SSI TMP masih bersama kami. Tadi saya sangat excited loh Pak mendengar statement mendeklarasikan Kota Parepare sebagai kota lengkap. Ini sebuah atmosfer yang luar biasa dan memang Parepare secara loh Pak tidak bermaksud jemawa, memang Parepare ini menjadi daerah pilot project untuk utara Sulawesi Selatan, dan di sini peran penting Kantor Pertanahan dalam mewujudkan Parepare sebagai ini ya, kita juga sekarang sedang jor-joran seputar satu data seperti itu, kota lengkap satu data, apalagi ini no mafia tanah di Parepare. Bahkan orang luar kalau mau masuk ke Parepare mau macam-macam mikir dulu Pak. Seperti apa nih Pak kemudian untuk tahun depan ini, saya berharap banyak nih Pak, silakan. Makasih. Jadi kembali lagi, kalau misalnya dukungan dari stakeholder yang ada, mulai dari tingkat bawah, RT, RW, lurah, camat, ya, beberapa teman-teman SKPD membantu kami. Ya tentunya ini kedepannya kalau misalnya kami sudah deklarasi di kota lengkap, investor itu akan gampang masuk. Iya. Salah satu kendala dari investor tidak bisa masuk karena kepastiannya ini. Betul. Kepastian terkait dengan terutama terkait dengan tanah. Makanya bantu kami, tidak bosan-bosannya kami minta bantu kami untuk mendeklarasikan kota lengkap ini. Kota lengkap ini bisa kita wujudkan apabila itu tadi kembali lagi ya, sertifikat lama ya kita sudah dudukan, yang masih ada sekitar 5 ribuan yang akan kami dudukan di lokasi-lokasi yang artinya memang kami sudah punya datanya seperti itu. Nah, apabila tahun depan kami deklarasikan, karena begini Mbak, tahun kemarin di Kecamatan Ujung kami sudah ada namanya di aplikasi kami itu namanya desa lengkap. Kami sudah selesaikan Kecamatan Ujung itu, kecuali tinggal Kelurahan Lapakde yang belum kami selesaikan. Baik. Tahun ini kami sudah melaksanakan pengukuran juga 4 kelurahan. Jadi secara notabene bahwa sudah 8 kelurahan yang sudah lengkap sebenarnya. 8. Jadi tahun lalu itu ada 4. Tahun ini kami sudah mendeklarasikan 4 lagi, berarti kan sudah 8. Berarti sisanya itu yang artinya sementara kita identifikasi seperti itu. Nah, tahun ini kami mempelokkan itu 17. 17 ditambah tahun kemarin itu 4, berarti kan 21. Berarti tahun depan target kami tinggal 1 kelurahan. Kelurahan Lapakde saja. Lapakde saja yang akan kita kita akan keroyok untuk menyelesaikan. Tetapi 17 ini tadi ini itu 17 kelurahan tadi itulah ada 9.000 sertifikat yang akan kita dudukan. Kan seperti itu. Nah, makanya kalau tahun depan Lapakde kita sudah pelokan, berarti tahun depan kita sudah mendeklarasikan untuk kota lengkap. Nah, kemarin kami sudah menyurat juga ke pusat untuk adakan expose, ya, ke pusat untuk adakan expose terkait dengan kota lengkap ini. Tentunya kembali lagi apabila pusat artinya menyetujui kota lengkap seperti ini, tentunya ini jadi barometer Sulawesi Selatan, ya, karena satu-satunya yang artinya untuk untuk maju untuk kota lengkap dari Sulawesi Selatan dari 24 kabupaten kan cuma Parepare. Nah, seperti itu. Makanya tetapi saya tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Kami cuma punya kekuatan sekitar 70 orang personil yang ada di kami, ya. Itu tidak bisa membackup semua tanpa dukungan dari semua. Dari tingkat kelurahan, ya, dari RT RW, ya, tentunya bantu kami, ya. Pada kesempatan ini bantu kami untuk mendeklarasikan seperti itu. Karena kenapa? Mungkin sekarang manfaatnya belum terasa memang. Belum terasa memang. Ya, mungkin masyarakat apa itu segala macam. Tetapi yang pertama kalau sertifikatnya sudah dudukan posisinya, yang pertama kami bisa mendeklarasikan bahwa tidak ada tumpang tindih, itu tadi, tidak ada overlap, tidak ada sengketa batas. Nah, ini kadang-kadang masyarakat belum paham ini, ya, masih tidak mau terbuka menyerahkan fotokopi sertifikatnya, padahal itu penting sekali. Yang pertama yang tadinya itu mungkin dengan tetangganya masih ragu-ragu di mana batasnya, tetapi sertifikatnya setelah kita dudukan, ya, pertama pasti tidak ada sengketa batas, tidak ada lagi tumpang tindih, overlap juga tidak ada seperti itu, karena sertifikat lama ini kita sudah dudukan semua. Yang bolong-bolong inilah ceritanya potensi untuk kita sertifikatkan baru. Nah, seperti boleh itu. Pak ya? Boleh. Seperti itu. Ya. Tahun depan kita ada target 4.618 tahun depan. Untuk yang bolong-bolong tambah lagi. Lengkap, tetapi tidak menyurutkan semangatnya teman-teman kami untuk artinya tetap berbuat lebih baik untuk Parepare ini. Kembali lagi saya mengatakan, selalu saya tegaskan setiap apel, ayo kita buat sejarah. Ayo mari kita buat sejarah. Biar jadi legenda. Ya, nah, seperti itu. Kalau kita buat sejarah, ceritanya kita bisa bercerita kepada anak cucu kita bahwa dulu saya pernah bekerja di kantor pertanahan Kota Parepare dan kita bisa mendeklarasikan bahwa ini kota lengkap. Tentunya memang kembali lagi bukan pekerjaan gampang, bukan pekerjaan mudah, ya. Tetapi kalau niat yang baik, ya, tulus, ikhlas, insya Allah
ada saja jalan-jalan yang akan diberikan kepada kita untuk mempermudah kita. Iya. Tentunya kembali lagi mohon dukungan, ya, mohon support, ya, terutama dari aparat kelurahan, ya, kembali lagi karena yang paling utama sebenarnya di tingkat paling bawah ini, ya, RT RW, kelurahan. Makanya kemarin terima kasih banyak kepada Pak Lurah, RT RW yang artinya mau membuka ruang untuk memberikan daftarnya kepada kami. Ya itu tadi, tolong juga Pak RT, Pak RW, kalau teman-teman saya datang jangan tutupkan pintu, nah, ya kan? Karena ini penting untuk warga masyarakat itu tadi. Karena itu tadi yang tadinya mungkin tidak saling sapa, masalah batas, tapi setelah kita dulukan sertifikatnya, oh ternyata buktinya seperti itu. Karena kadang-kadang itu tadi ada kadang-kadang masyarakat tidak paham apa gunanya sertifikat lama ini. Terutama sekali untuk sertifikat yang tahun 90-an ke bawah ini, yang repot kami. 90-an ke sini, malah tahun 2000-an itu kami sudah memastikan posisinya. Lebih tertib, Pak, lebih ya? tertib. Tapi 2090-an ke bawah, karena dulu koordinatnya itu kan masih koordinat lokal. Koordinat lokal yang artinya belum satu data ceritanya. Sekarang dengan kondisi peralatan yang semakin canggih, ya, posisinya sudah benar. Tapi kalau yang dulu ada orientasinya, ada misalnya itu karena perputaran bumi segala macam secara teknis itu saat memungkinkan ada beberapa bidang-bidang tanah yang tidak berada di posisinya. Malah yang menarik sebelum-sebelumnya ini menarik ini case-nya, ada bidang jatuh ke laut. Ada bidang jatuh ke laut pemotongannya. Bayangkan. Ya, itu pekerjaan kami. Ada bidang itu jatuh ke Pinrang. Ada bidang itu jatuh ke Sidrap. Karena itu tadi perputaran bumi kan. Tetapi setelah kami tarik datanya semua, ya kami sudah rapikan pelan-pelan semua. Jadi kami baru kayak pasal-pasal ini. Jadi semua bidang-bidang tanah kami tarik semua posisinya di kelurahan itu. Nah nanti, inilah teman-teman ini datang untuk merapikan di mana posisinya. Karena ini kan ceritanya bidang tanah, karena kami itu ada 58.000 sertifikat. Bayangkan 58.000 yang kami harus dudukkan. Sekarang kami masih ada PR sekitar 5.000, yang artinya bayangkan. Jadi kalau dari segi progres kami sudah luar biasa sebenarnya progres kami. Tadi Pak Kanta bayangkan. Iya. Saya tidak bisa membayangkan. Aja sekitar tinggal 10% sebenarnya ini. Kerjanya luar biasa nih, Pak. 10% sebenarnya yang kami akan dudukan. Ini maka katakan kalau saya mengenal logika ini kalau misalnya makan rambutan sudah mulai masuk yang kuning sama yang hijau ini. Yang pahit ini. Tetapi itu tadi ini semua bisa kita lakukan kalau misalnya ada dukungan, ada support segala macam. Karena itu tadi, ini kan masih bentuk pasal-pasal semua sebenarnya. Baik. Ya, seperti itu. Makanya, Mbak. Luar biasa. Ini tentunya harus kita apresiasi benar. Saya saja jangankan mengerjain, ngebayangin aja 5.000 terus apa lagi terus kayak waduh, kalau betul-betul masyarakat kita tidak berusaha tidak merasa memiliki pare-pare, ini susah. Karena keren tuh Pak, kalau misalnya kita sudah menjadi kota lengkap. Di tahun anak cucu kita nanti kan, tinggal ngetik nama saya saja. Ini kan dari nenek Ika gitu kan, tinggal ketik nama neneknya, kemudian alamatnya, tiba-tiba sudah langsung keluar. Tidak menjadi sengketa lagi, karena udah jelas di sini batasnya, di sini urutannya. Jadi ini sebenarnya sangat-sangat penting untuk pemirsa di rumah untuk segera mengkoordinasikan batasku di mana supaya tidak terjadi overlapping, kemudian tumpang tindih seperti diutarakan barusan. Kita jeda dulu Pak, izin. Luar biasa sekali saudara. Saya masih akan segera kembali tetaplah bersama kami. Hadir di kota B.J. Habibie, pusat jajanan dan oleh-oleh khas Parepare. Dapatkan aneka jajanan, aksesoris yang unik, souvenir, serta berbagai busana menarik yang didesain langsung oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan. Bagi Anda yang berkunjung ke kota Parepare, kurang lengkap rasanya jika Anda belum berkunjung ke pusat jajanan oleh-oleh khas Parepare. Semua tersedia di Balai Ainun Habibie. FM
Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi AirDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika. Saya Trianti Sulaiman. Saya Ustadz Hasanah. Hadir di layar televisi Anda dengan sebuah informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai pusatnya selengkap. Baik, saudara pemirsa, masih bersama kami. Luar biasa sekali pertemuan kita pada pagi menjelang siang kali ini ya. Karena saya kira ini penting sekali, masyarakat perlu untuk membuka pintu selebar-lebarnya. Karena ini untuk teman-teman juga, untuk masa depan kita dan apa akan kita wariskan untuk anak cucu kita. Sengketa, jangan dong. Istilahnya kita harus mewariskan rambutan merah, Pak ya. Ya. Rambutan merah. Baik, ini mungkin ada beberapa juga inovasi-inovasi yang menarik sekali. Tadi sempat ketika jeda Bapak menyebut sentuh tanahku. Ini sedikit saja Pak sebelum kita berpisah, silakan. Ya, makasih. Jadi untuk yang sesi terakhir ini ya, arah muaranya nanti setelah kota lengkap ini, pendaftaran ke tanah kita itu sudah bisa melalui aplikasi semua. Ya. Sekarang yang masyarakat bisa di-download di Play Store itu sentuh tanahku. Oke. Sekarang boleh Pak ya? Sudah bisa. Okay. Sudah bisa itu. Artinya bidang-bidang tanah yang kami sudah dudukkan, sudah posisinya sudah benar itu. Silakan di-download di Play Store itu sentuh tanahku. Masukkan saja nomor haknya, sudah bisa kelihatan di mana posisi sebenarnya lokasinya. Baik. Seperti itu. Nah, yang bolong-bolong tadi itu, itulah yang potensi masih bisa tumpang tindih. Yang masih artinya pasal-pasal tadi itu. Yang kami masih ada sekitar 5 ribuan seperti itu. Saya kalau dengar 5 ribunya itu puyeng Pak. Nah, kedepannya sertifikat ini apabila sudah kita dudukan semua, mungkin selama ini pemahaman masyarakat sertifikat itu kan dalam bentuk lembaran. Baik. Lembaran ada beberapa lembar itu. Apabila sudah kota lengkap ya, sementara teman-teman di Pusdating merancang itu bahwa sertifikat itu dia besarnya nanti seperti KTP nanti, kayak bentuk chip nanti dia. Oke. Bentuk bukan ada bentuk Card lembaran, ya? bentuk card lagi seperti itu. Tetapi itu harus dibangun basis data dari bawah dulu. Nah, tentunya makanya kenapa kita dorong ya, bagaimana ini Parepare jadi pilot project Susulatang ini. Mudah-mudahan itu artinya bisa kita capai. Apabila itu kita sudah dapatkan, nanti ke depannya sertifikat itu cuma dalam bentuk kayak lembaran dia. Betul, satu ATM lembar, atau ya, apa satu gitu lembar ya. dia seperti itu. Tetapi itu tidak bisa kita lakukan dulu apabila sertifikat lama bilang kita dudukan seperti itu. Nah, makanya khusus untuk yang tadi, apabila bidang tanahnya sudah benar, silakan di download di Play Store itu sentuh tanahku. Masyarakat sudah bisa melihat sendiri lokasi tanahnya, posisinya di mana sekarang. Pada kesempatan ini juga tadi sampaikan juga bahwa apabila ada masyarakat yang komplain ya terkait dengan pelayanan kami, bisa langsung ke kontak nomor telepon saya. Boleh. Ya. 0852. Oke. 5-nya 4 kali, 555, 1455. Oke. Nah, seperti itu. Jadi bisa langsung kontak ke saya, tetapi kembali lagi pada kesempatan ini jangan fitnah. Baik. Kalau misalnya belum terdaftar, berarti itu itu masih oknum, artinya di luar. Tetapi kalau sudah terdaftar, tentunya kami akan akan bisa menyelesaikan. Nah, itu tadi. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa ya, mengurus sertifikat itu kalau dulu mahal, berbelit-belit, susah. Sekarang saya bisa jamin bahwa semua gampang. Semuanya gampang. Semua gampang. Mudah. Sekarang di loket kami mungkin pada warga masyarakat Parepare sudah melihat loket pelayanan kami ya. Ya, kami sudah mengadopsi juga kayak perbankan itu. Iya. Semuanya malah itu. kalau saya ke sana Pak udah kayak kafe Pak. Ya, nah, seperti itu. Semua pembayaran sekarang non tunai. Non tunai. Tidak ada lagi dalam bentuk uang dalam bentuk virtual ya, bentuk e-payment uang, semuanya ya. Semua seperti itu. Kami bisa menjamin bahwa masyarakat itu cuma datang 3 kali. Yang pertama itu menanyakan apa syarat dan berapa biayanya.
ya, di loket informasi. Yang kedua itu masyarakat datang itu ya membawa syaratnya dan membayar biayanya. Nah, membayar biayanya itu pakai mesin EDC. Kami sudah bikin perjanjian juga itu, ada perjanjian kami dengan Bank BRI, kemudian Mandiri dan BNI ya. Kemudian yang ketiga adalah menerima hasilnya. Untuk menerima hasil ini kami punya aplikasi lain itu namanya Lapeta, kami antarkan langsung. Jadi masyarakat yang bermohon langsung itu tidak perlu lagi datang ke kantor, kami akan antarkan langsung. Kami ada timnya tersendiri, tetapi khusus untuk pemohon langsung. Ya, artinya dikasih kuasa, mohon maaf, harus seperti itu. Tapi kalau pemohon langsung, kami bisa antarkan langsung sertifikatnya apabila sudah jadi produknya. Seperti itu. Makanya kembali lagi kepada masyarakat, jangan lagi memberikan kuasa kepada pihak lain. Ya, silakan masyarakat. Saya sebelum datang ke sini, ya, ada masyarakat juga tadi, ada seorang bapak-bapak, ya, lumayan sudah tua, berkasnya sudah lengkap, ya. Saya bisa jamin, saya sampaikan sama dia, saya janji hari ini saya tanda tangan, besok datang sertifikatnya ambil. Padahal seperti itu, data-data daftar sudah lengkap, yang penting lengkap, clear dan clean. Clear dan clean, semua berkasnya sesuai dengan aturan, segala macam persyaratannya sudah seperti itu, tidak ada permasalahan. Kami bisa jamin, malah ada beberapa layanan kami itu, apalagi sekarang, ya, dalam rangka memperingati 77 tahun kemerdekaan kita, kami ada layanan semua dalam angka 7 semua. Ya, jadi dalam rangka 17 hari kemerdekaan kita ini, kami sementara merancang ini ada beberapa layanan kami itu mungkin ada beberapa layanan kami sementara kami kumpul tim itu semua angkanya 7. Ada mungkin nanti kayak balik nama 70 menit misalnya. Jadi masyarakat itu kalau misalnya clear dan clean, ini yang paling gampang ini balik nama 70 menit. Jadi masyarakat bisa datang mungkin sambil ngopi-ngopi, ya produknya sudah bisa diambil. Tidak perlu lagi harus keluar seperti itu. Jadi itu tadi ada sementara teman-teman tim kami sementara bentuk ya dalam rangka mengisi hari kemerdekaan ya bulan Agustus ini kami berinovasi bahwa itu tadi ada beberapa layanan yang artinya yang paling gampang adalah balik nama. Balik nama yang selama ini kalau aturannya itu kan 7 hari. Kami bisa 70 menit. 70 menit. Sementara teman-teman kami merancang timnya segala macam. Jadi mohon doanya tidak sering saya ulang-ulang, mohon doa, mohon dukungan, mohon support. 5.000 bidang itu mungkin kalau orang pikirnya itu berat ya. Tetapi kalau misalnya ada bantuan ya, ada niat yang tulus, saya rasa bisa. Tinggal 10% sebenarnya dari 58.000 jumlah sertifikat, sekarang tinggal ada sekitar 5.000-an. Jadi tinggal 10% sebenarnya kita dudukan yang berupa pasal-pasal. Tetapi kembali lagi kalau dianalogikan ini sudah mulai yang masuk yang pahit-pahit ini yang kita akan dudukan seperti itu. Karena ikhtiarnya sudah maksimal, ikhtiarnya sudah sangat maksimal. Tinggal doa, support dari teman-teman semuanya, dan itu tadi kalau mau memberikan laporan, cross check and recheck, jangan sampai cekcok karena informasinya nggak betul. Apalagi kalau menyinggung ada oknum, padahal pertanian juga bingung nih sampai di mana gitu kan. Jadi tolonglah jangan pakai calo, apalagi tadi kalau misalnya mendaftar langsung, pemohon langsung bertanya, Pak gimana nih tanah saya, sertifikat saya, tunggu meki peta dibawakan seperti itu ya, supaya jangan lagi ada overlapping, tumpang tindih, sengketa, insya Allah tidak ada lagi ya. Kita sama-sama mendukung kantor pertanahan Parepare untuk mencetak sejarah, untuk mengukir sejarah dan menjadi legenda, apalagi kita akan menjadi saksi nyata, semoga di bawah kepemimpinan Bapak Aspar betul-betul Kantah Parepare ini mewujudkan deklarasi kota lengkap untuk Utara Sulawesi Selatan, the one and only kota Parepare. Terima kasih banyak Bapak. Semoga di kesempatan lain berkenan hadir lagi. Dan selanjutnya sampai di sini kebersamaan kita bersama yang kita hormati Bapak Kepala Kantor Pertanahan Bapak Aspar SSIT MPA. Semoga di kesempatan berikutnya akan memberikan pengarahan. Kita sih berharap nanti bisa live Instagram juga Pak ya. Mudah-mudahan pemirsa banyak yang ikut join di sana, paling tidak menjadi duta-duta pertanahan di wilayah tetangganya masing-masing. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas, lepas ini saya masih akan segera kembali. Sampai jumpa.